Kita lanjut lagi panel kita hari ini dan sudah bergabung juga bersama dengan kita dari berbagai macam lini begitu ya, dari aset manajemen di sini dari sisi investasinya, kemudian bagaimana melihat prospek atau perubahan bisnis dan lain-lain, apa mungkin strateginya. Ada Prof. Renald Kasali, ada pelaku usahanya juga langsung Pak Irwan Hidayat begitu ya, Direktur Sido Muncul, dan sudah hadir juga bersama dengan kita di tengah-tengah ada Shandy Aulia, womanpreneur dan juga public figure. Halo Mas Sandy, selamat siang. Selamat siang. Iya, nanti kita sama-sama ngobrol ya, membagi, kemudian juga sharing begitu ya, apa yang dilakukan sebenarnya untuk tetap health dan wealth begitu ya, post pandemic. Saya mau ke Pak Putut dulu. Ini Pak Putut, ada pertanyaan begitu ya dari teman-teman yang sudah menyaksikan. Sangat menarik sebenarnya karena melihat bagaimana prospek hingga akhir tahun 2021. Ini langsung sampai akhir tahun 2021 ya, di tengah kondisi investasi. Nah, investasi reksadana apa sebenarnya yang return-nya akan jauh lebih menarik nantinya? Saya coba jawab, tapi gini, sebetulnya cara Dari investasi. Didi nih di Jakarta, Pak. Didi. Oke, Didi. Jadi gini, sebelum ke sana mungkin pertama kali Didi harusnya apa? Lihat risk profile-nya dulu, baru nentuin aset mana. Jadi kalau lihat dari situ, kenali dulu tingkat resikonya, baru investasi. Jadi ini beda gitu ya, yang paling bagus sama. Karena kalau orangnya yang konservatif, nanti saya bilang saham paling bagus, nggak cocok. Jadi saya pengen di sini nyamain dulu bahwa kenali dulu tingkat resikonya, baru investasi. Nah, kalau terlepas dari tingkat risiko, saya mau keluarin, kalau lihat dari sisi aset kelasnya, ada yang pasar uang, pendapatan tetap sama saham, dengan adanya kondisi COVID seperti ini, kita di BNI melihat sebetulnya reksadana saham itu mempunyai peluang yang pertumbuhan yang paling bagus dibandingin yang lain. Karena memang kalau dilihat kondisi saat ini suku bunga yang rendah, reksadana pasar uang juga nggak bisa tiba-tiba returnnya tinggi. Tapi ya paling tidak optimal lah dibandingin kalau misalnya nggak sama sekali. Kemudian juga saham juga otomatis volatilitasnya juga ada. Nah ini juga harus disadari. Nah kalau lihat seperti itu, kayak tadi saya bilang, kelas aset yang menarik itu saham. Karena kalau lihat 2 tahun terakhir, saham tuh nggak kemana-mana, harusnya perusahaan makin bagus ke depan, dan kalau memang kita percaya ada pemulihan, saham itu bisa memberikan tingkat pengembalian yang optimal. Tapi balik lagi, teori investasi 101, yang namanya high risk, high return, otomatis juga high risk. Jadi ini juga perlunya aset alokasi. Makanya saya tadi bilang, buat Didi itu apa? Kalau mau invest itu jangan semuanya cuman reksadana saham. Di satu basket gitu ya. Lakukanlah beberapa. Jadi yang untuk likuiditas tetap ada pasar uang, ada pendapatan tetap, juga saham. Karena kayak saya bilang gini, jangan takut kita turutin sekarang hanya aman aja. Nggak kaya kita. Harus ada sebagian kecil yang kita sisihkan untuk masa depan kita. Nah ini adanya di pasar uang. Dan proses pembelian disarankan nggak beli sekaligus. Tapi setiap kali ada kelebihan rezeki, masuk. Jadi konsepnya tuh seperti menabung, seperti itu. Oke, seperti itu Didi ya, berarti ya. Mungkin dicek dulu deh, nih ya, bisa agresif nggak, bisa tidur nggak kalau misalnya tiba-tiba ada Nanti sesuatu malah nggak terjadi. sehat gitu. Makanya Investasi ya. nggak sehat jelek. Jadi cek dulu. Nah, saya mau ke Prof. Renald Kasali nih. Prof, sebagai top 30 jurus nih ya, top 30 jurus dalam ilmu manajemen. Bagaimana sebenarnya sih Prof. Renald melihat perusahaan atau pelaku bisnis sih harus bisa agile ya dalam menjalankan bisnis saat ini nih, di tengah kondisi uncertainty seperti saat ini nih, Prof? Ya, kata agile belakangan ini sangat populer sekali. Sekedar untuk memberikan gambaran bahwa agile itu lawannya adalah rigid, kaku. Ya. Jadi kalau tubuh kita banyak iketannya itu jadi kaku gitu ya. Nah, kemudian agile itu supaya agile gimana? Ini tali-tali yang mengikat tubuh kita di tangan kaki kita harus kita gunting. Belenggu-belenggu itu harus kita gunting begitu. Nah, bagaimana kita melihat harus menjadi agile? Karena sekarang ini kita tidak harus menguasai semuanya. Kalau dulu kita harus menguasai hulu hilir, kita mau bikin hotel ya kita kuasai A sampai Z. Gitu. Kita mau piara hewan, senang piara hewan, kita harus punya kandangnya, kita harus kasih makan hewan di dalam kandang itu, kita beli harimau, kita beli rusa, padahal rusa itu makanan harimau begitu ya. Sudah saja kita pilih salah satu. Atau kalau mau dua-duanya, ya sudah bikin ekosistem, jangan bikin kebun binatang. Kebun binatang itu hanya mengkotak-kotakkan, karena kotaknya kecil, tubuhnya jadi tidak optimal begitu ya. Nah, supaya kita bisa menjadi tangkas, semua orang kan ingin tangkas. Ini persoalannya ada di latar belakang pendidikan kita. Orang yang semakin sekolah itu akan semakin berpikirnya struktural, ya. Struktural. Jadi
Pak Irwan bedanya dengan saya berpikirnya struktural, ada tahapannya begitu. Karena ada tahapannya, dokter, insinyur, semua jadi kaku kan. Jadi kaku. Pak Irwan nggak bisa, kalau bikin gedung harus begini, begini, begini. Ah, nggak begitu deh, harus begini. Ini kan bisa, zaman sekarang kan ada yang begini. Nah, orang-orang yang sekolah itu menjadi kaku karena dia terikat sama pakemnya. Ya. Orang-orang yang di negara-negara yang terstruktur itu akan membuat desain organisasi perusahaan menjadi sangat struktural, gitu ya. Nah, sebaliknya muncul yang namanya entrepreneur. Entrepreneur itu unstructured, ya, sangat unstructured, sangat tidak beraturan, gitu ya. Kalau dia mau ambil keputusan, ya dia ambil keputusan. Paling dia ajak rapat sebentar, adik kakaknya, pemegang saham, lihat kiri kanan, bisa apa enggak. Yang penting bisa ambil keputusan cepat. Ini yang sedang dirindukan oleh para pelaku usaha hari ini, terutama perusahaan besar. Karena semakin besar perusahaan, kita mau tidak mau akan menggunakan namanya birokrasi. Kita akan menggunakan SOP, kita akan membuat keteraturan, kita akan membuat keuangan itu ada laporan keuangannya yang diawasi oleh pihak ketiga. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Ada pengambilan keputusan yang harus ngikutin polanya begitu. Diawasi, apalagi kalau sudah go public. Sudah muncul, sudah go public, harus mengikuti aturan banyak sekali. Sekarang ada ketentuan dari mana? Dari pasar modal begitu ya, bursa efek begitu. Harus punya kantor akuntan, pemegang saham juga dilibatkan, harus comply dengan aturan-aturan. Banyak yang harus kita patuhi begitu. Nah, sekarang dalam zaman teknologi ini para peneliti menemukan yang bisa survive adalah yang hidup dalam keteraturan tetapi tetap bisa membuat pengambilan keputusan yang cepat. Gitu. Nah, inilah yang sekarang sedang menjadi tantangan karena dengan adanya teknologi baru yang namanya teknologi digital, itu kita bisa membuat dengan cara mengorkestrasi, bukan melakukan manajemen semata-mata, tetapi mengorkestrasi. Kira-kira begitu, Maria. Oke, ini sangat menarik sih sebenarnya kalau saya juga tanyakan langsung nih ke Shandy Aulia ya, karena kan selain public figure, Shandy juga menjalani bisnis begitu ya sebagai womanpreneur nih. Dengan banyak perubahan yang terjadi nih saat ini Shandy ya, di tengah kondisi pandemi seperti ini sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh Shandy dalam elaborasi bisnisnya sih yang mulai diterapkan nih saat ini? Ada cukup banyak perbedaan nggak sih sebelum dan sesudah masa pandemi ini? Belum sudah sih ya, masih masa pandemi ini nih Shandy. Kalau perbedaan pasti ada, karena kita kan kebetulan fashion saya itu kan dari 2006 ya. Kita mulai konveksi dari 2006 sampai sekarang, dan kita juga ada skincare, ada kosmetik. Tapi yang berasa banget di fashion ya, karena pandemi kan semua orang rata-rata di rumah. Jadi cenderung untuk keluar juga jarang. Jadi pakaian itu kayaknya prioritas nomor kesekian gitu. Tetapi sekarang kita buat adalah pakaian-pakaian ready to wear yang memang nyaman dipakai untuk sehari-hari even di rumah. Jadi walaupun di rumah aja tetap tampil menarik tapi dengan harga yang sangat-sangat terjangkau. Jadi memang kita nggak keluarin produk-produk premium, kita nggak keluarin produk-produk yang harganya mungkin mahal 1 juta ke atas, tapi kita jual di harga yang memang bersahabat kayak 200.000, 300, 400. Jadi untuk orang pembeli itu nggak berpikir untuk 2 kali gitu. Jadi transformasinya ke situ ya, jadi lebih kepada mekanismenya gimana, terus perubahan harga dan lain-lain itu termasuk yang salah satu yang dipikirkan juga begitu ya oleh Shandy. Ada kesulitan nggak sih Shandy ketika melakukan transformasi itu? Kesulitan mungkin pemilihan bahan aja ya, tapi kan kita memang menyesuaikan dengan harga juga. Gimana mereka dengan harga yang terjangkau tapi dengan kualitas yang bagus juga dan modelnya juga nggak kalah keren lah dengan harga yang mahal gitu. Itu yang penting. Karena kan zaman sekarang kayaknya nggak perlu mahal-mahal lagi ya. Yang terpenting itu kan nyaman dipakai dan orang tuh bisa continue untuk beli terus gitu. Jadi nggak cuma sekali beli terus sudah, tapi benar-benar mereka tuh bisa tetap continue untuk bisa berbelanja tapi nggak ngerasa sampai benar-benar terbebani juga gitu. Oke, ini ya kalau pebisnis dia langsung puter otak bagaimana caranya begitu ya agar memang tetap pasar tuh terjaga dengan baik. Baik.